Oke guys, balik lagi bersama gua Skepan, gua dari Social Shooter. Kali ini gua bersama temen gua. Gua Moses Mesak. Posisi kita di mana nih? Di salah satu kafe lah. Kafe teman SMA kita. Ya, kafe teman SMA kita. Yoi. Mungkin kalau yang saya SMA sama kita Pasti mungkin tahu. udah ketebak-tebak lah ya. Yo, kalau gitu langsung aja. Selamat sore ya bro ya. Selamat sore. Sore. Selamat sore bro. Boleh langsung dikenalin aja. Nama Singkat gue aja. Aldi Antonius. Gue founder dari Wells Coffee Roaster. Sejauh ini banyak yang udah gue achieve lah. Gue SCA certified buat barista, roasting dan brewing profesional. Teman SMA mereka juga. Dulu kita saya SMA. Lo emang dari SMA tuh passionnya lo antara makanan gitu kan? Ya bisa bilang di F&B industri lah, food and beverage. Terus yang gue bingung nih, lo sekarang punya kafe, specialty-nya kopi gitu. Kenapa gitu? Beda ya Ses ya? Apa nyambungnya gitu lo masak Masak, makanan, kopi tapi gitu. lo malah ke kopi gitu. Lo ada Panjang sih ceritanya. secara brief kenapa lo bisa ke kopi gitu? Singkat aja. Lo masuk ke kopi dari dulu atau 4 tahun lalu, ya kalian semua tau lah SMA waktu itu gue kecelakaan. Di sana gue nggak sempat kuliah Oke. dan gue tiba-tiba menemukan kopi. Kurang lebih seperti itulah. Ngomong-ngomong kecelakaan bro, SMA, lu pas SMA terkenal banget tuh. Aldi Antonius, Waduh. satu-satunya murid dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung yang gak ikut UN. Iya gak Ses? Satu-satunya ya? Kalau nggak salah tahun baru sih itu ya. Kejadiannya 3 Januari 2016. Gila sampai apal 3 Januari sampai-sampai Ingat banget tuh. kan UN tuh bulan April ya. April. UN tuh bulan April kita dapat kabar kalau teman kita tuh, seingat gue waktu itu teman kita dibawa ke Singapura berobat dan tidak bisa mengikuti UN. Bisa diceritain nggak bro? Gimana rentetan kejadiannya sampai lu tuh bisa mengalami kejadian yang membuat lu gak UN gitu? Maksudnya kan teman-teman yang lain lu UN lu beda sendiri sama teman-teman yang lain sampai separah itu kondisi lu saat itu. Waktu itu sebenarnya kecelakaannya to be honest ya, gua sampai sekarang pun gua nggak inget satu hari itu gua kejadian dari gua bangun sampai Masa bisa hari ini gua sampai bisa gua kecelakaan dibawa kemana, gua sama sekali nggak inget, only that day gitu, only satu hari itu. Ini pun cerita dari polisi, dari keluarga gua. Katanya gua tabrakan beruntun waktu itu. Tabrakan beruntun. Gua motor Di? di Subang waktu itu. Gua motor ke kalau nggak salah keempat atau ketiga lah. Yang dalam secara logika manusia, gua harusnya totally fine saat ini. Kenapa tuh kan? Maksudnya lu ketiga kan? Oh harusnya yang pertama yang ketubruk duluan ya? Iya, sebetulnya maksudnya Logikanya? logika manusia pasti yang penyebab kecelakaan yang paling depan yang paling parah gitu. Ternyata yang paling parah yang gua men. Oh iya. Padahal iya. lo urutan ketiga gitu. Keempat kayaknya. Gua lupa keempat kalau nggak salah. Nah motor ketiga di depan gua katanya itu benar-benar selamat, nggak kenapa-napa. Gak kenapa, bener-bener gak ada. Pokoknya nggak ada apapun gitu. Totally fine like a normal people. Waktu itu lo berarti lagi touring dari Bandung ke Lembang ya? iya gitu. Ya biasa lah zaman SMA. Zaman SMA gua dari sana jatuh koma. Oke. Karena Yang gua denger tuh lu dibawa ke Halmahera dulu. Lu ke Halmahera ya. Rumah sakit di Bandung sini kan? pertama gua ke Subang dulu, ke Puskesmas Iyalah. Subang. Oh, ke Subang dulu. Iyalah. Tercepat dari sana terdekat, angkat tangan di ke Halmahera. Dari Halmahera juga angkat tangan, terus ke Kawaluyaan yang di KBP. Oh iya. Dari sana sekali operasi, cuman Itu kondisi lu masih koma? Lu belum sadar sama sekali? nggak sadar sama sekali. Gua nggak ingat sama sekali. Pokoknya Kalau berarti nggak salah gue dengar cerita tuh lu koma selama 3 hari ya? Gua koma 5 hari. 5 hari. 5 hari. 5 hari itu lu gonta-ganti rumah sakit gak nyadar gitu. Nggak nyadar. Padahal kata family gua masih bisa waktu hari pertama masih bisa nembalin gitu. Tapi gue benar-benar nggak ingat di kepala gue. Sampai gue cuma ingat gue bangun ada di mana gitu. Nah dari sana dari Kota Baru dokter angkat tangan ya kata tim dokter sini lebih baik dibawa keluar. Nah dari sana family gue di-set bawa gue ke Singapura. Singapura ya? Gitu. Dan lu sadarnya tuh waktu lu di Singapura? Gue di Singapura, udah sadar tiba-tiba di ICU. Oke. Nah ketika lu sadar nih, kan maksudnya
lu masih keinget gak sih sebelumnya, oh iya gue pernah kayak gini atau apa gitu pemikiran orang yang baru sadar dari koma gitu. Gue kepo sih kayak apakah kayak gimana gitu kan. Gue bingung gue ada di mana gitu. Pertamanya lu bingung banget. Bingung banget ada di mana. Gue nanya apa gue. Mungkin gue ada waktu itu gue nangis lah langsung, kenapa saya sorry karena membuat ini semua terjadi gitu. Tapi lu pas begitu bangun dari koma, lu ingat gitu siapa diri lu? Soalnya Enggak, bukan amnesia. Nah, soalnya gue pernah punya temen gue waktu itu lagi touring juga jatuh. Dia tiba-tiba amnesia gitu. Buat 2 sampai 3 jam dia, siapa gua? Kenapa ini di mana? Lu siapa? Lu enggak kayak gitu? Nah, ngomong-ngomong soal amnesia, menurut dokter sini ngomong ke keluarga gua tuh bakal bangun tapi gua nggak bakal ingat siapa-siapa. Karena itu vonis dari Vonis sebelum lu sadar. Sebelum gua sadar. Oke. Gua nggak ingat siapa-siapa karena gua kehilangan banyak darah, oksigen ke otak juga kurang, dapat menyebabkan itulah. Bangun-bangun, gua masih ingat gua siapa, gua masih ingat orang tua, thanks God. Ya, tapi ya sehari 2 hari recovery. Kata cici gua megang sendok aja lupa katanya. Kenapa? Megang sendok aja buat makan lupa katanya. Tadi lu kesusahan. Iya. Tapi gua nggak ingat lah, itu masih benar-benar habis recovery. Oh, maksudnya saking parahnya kayak megang sendok aja, Ya. simpel itu lupa gitu ya. Iya. Terus setelah lu kan di Indonesia divonis lu gak bakal lu sadar bisa hidup tapi lu lupa ingatan. Iya. Tapi di Singapura yang gue denger nih, sorry to say nih, kalau lu di Singapura tuh bukannya lu pernah divonis lu bisa tetap survive tapi lu harus diamputasi ya? Oh iya, denger itu deh. soalnya rumor itu beredar tuh di sekolah. Kalau itu maksudnya kalau gua biar bisa hidup like normal lebih cepat melakukan aktivitas, ya gua harus diamputasi dan ganti prosthetic leg gitu. Waktu itu dari Singapura gua bangun, yang parahnya gua di sisi infeksinya. Jadi tulang dari hips sampai ankle patah jadi 5 lah, ada 5 bagian yang fracture. Nah dari sana karena waktu itu penanganan di sini cukup lama, jadi ada infeksinya sangat berat. Jadi gua harus di infuse antibiotik banyak banget, super banyak. Painkiller gitu atau gimana? Painkiller, antibiotik, sampai gua nggak bisa makan, rambut gua rontok, pokoknya parah banget lah waktu itu. Kondisi badan gitu. Lu waktu itu di Singapura berapa lama sih total? Nah dari kecelakaan gue ke Singapura, balik ke Indonesia 3 bulan, di hospitalize-nya bener-bener di kamar. Bener-bener di Singapura 3 bulan? Ya cuma lihat di kamar gitu. Itu tuh termasuk proses recovery ya sih 3 bulan atau? Itu sebenarnya proses operasi sih. Gua kan Berarti belum recovery kan? belum gila. Waktu itu bener-bener nggak bisa Saking jalan. parahnya yang kaki itu. kaki lu itu ya? Karena kan infeksi parah tuh. Iya, Jadi iya. untuk penyembuhannya makin lama. Ngerti. Sampai karena infeksi parah, daging gue busuk, mau nggak mau harus dibuang sama dokter. Gue pernah dengar. Kalau nggak dibuang ya makin merambat infeksinya. Blood vessel, pembuluh darah gue yang tadinya normal kaki kalian ada 3 pembuluh darah besar, gue sekarang tinggal 1. Itu karena infeksi berat juga. Saraf gue totally rusak lah sampai bawah. Jadi sekarang like kayak numbness gitu, kayak kesemutan lah. Sampai sekarang. Jadi masih ada bekasnya ya? Masih ada bekas. Jadi mau nggak mau kan daging dibuang, otot juga kebuang gitu. Gue denger ngilu. Ngilu denger juga. Terus sampai lo 3 bulan bisa ke Indonesia, gue kalau nggak salah waktu itu tuh lo setiap sebulan sekali atau seminggu sekali lo ke Singapura ya? Pernah sehari sekali, pernah seminggu sekali, pernah. Bolak-balik. Jadi itu prosesnya. Prosesnya maksudnya waktu itu benar-benar yang kita nggak tahu nih. Waktu itu yang gua sehari sekali, gua habis operasi waktu itu nambal, kalau di sana disebutnya bone grafting. Jadi ngambil tulang lain dari part body gua diinjek ke tulang yang patah. Karena kan infeksinya berat, jadi penyembuhan tulangnya makin lama.
Nah kalau nggak terlalu lama juga bahaya, jadi dilakukan operasi itu. Nah dari sana dijahit, pulang ke Indonesia jahitannya berdarah. Balik lagi Singapura. Balik lagi Singapura. Untuk memperbaiki itu. Untuk memperbaiki. Karena benar-benar urgent banget. Lu bolak-balik Singapura itu tuh selama berapa period of time gitu? Dari kecelakaan sampai 2,5 tahun lah. Sampai lu sekarang masih Sekarang masih tapi udah setahun sekali. Oh, setahun sekali Setahun check up sekali. sana. Gitu sih. Nah itu kan tapi intinya dia kondisi fisik lu maco banget, udah gimana ya? Yang tadi bilang udah sampai udah harus sampai- amputasi. Udah sampai. Waktu itu gue belum cerita yang amputasi. Nah, Gimana? jadi amputasi ya? abis beres operasi dibuang daging tuh. Dokter ngasih option ke gue 2. Ada 2 cara nih buat lu bisa survive ya. Satu amputasi, tapi lu sebulan lu bisa jalan. Oke. Tapi dengan lu diamputasi, lu sebulan udah bisa jalan pakai with prosthetic leg. Atau ini mungkin masih bisa kemungkinan untuk dipertahanin. Tapi dokter juga nggak ada jaminan waktu sembuhnya kapan, nggak ada. Masih nggak. Jadi tahu. secara medis tuh tidak ada exact answer gitu ya? Yes, untuk kalau gua milih pertahanin. Betul. Bentar, tapi gue bingung. Kalau lu diamputasi, lu bisa pakai kaki palsu gitu ya? Betul. Yang kayak Yang besi gitu ya? Besi-besi gitu. Ya udah canggih lah sekarang, udah orang juga nggak Udah kelihatan. canggih lah ya. Tapi di satu sisi bisa pertahanin. Tapi lu butuh waktu yang lama dan dokter juga nggak bisa ngasih kepastian. janji kapan lu bisa sembuh gitu. Terus yang ada di pikiran lu saat itu? Dan lu waktu itu milihnya yang pertahanin. Family gua, semua papa mama gua, of Pasti course ngerundingin cici lah ya. gua, semua bilang ke gua ya keputusan semua ada di gua gitu. Karena gua yang Oh gua justru lu yang membuat gimana gua gitu. Iya. Dari sana gua entah kenapa gua yakin banget dalam hati gua bahwa gua pasti sembuh gitu. ada Oh kayak dia punya insting gitu loh. Kayak Ada yang ngomong terus gitu. lu punya insting atau lu nyerah waktu itu? Kalau gua orangnya waktu itu ya udah ya ini udah terjadi. Ya mau nggak mau gua harus jalanin gitu. Kenapa lu nggak cara instan aja gitu? Gue masih bingung kan lu milih bertahanin, sedangkan lu gak ada kepastian lu bakal bisa jalan. Tapi lu ada pilihan nih satu nih. Yang mau easy gitu, Ya, lebih easy. Ya, kenapa lu ngambil yang itu sih? Entah kenapa dalam hati gue ada yang terus meyakinkan gue bahwa gue pasti sembuh gitu. Nah di sana gue decide untuk mempertahankan sih. Lu di satu tuh mempertahanin. Betul. Sampai akhirnya sekarang lu bisa berdiri ya. Yes. Hebat sih. luar biasa. Nah itu kan ngomong-ngomong dari kondisi fisik ya dia. Kan itu pokoknya fisik lu udah ngaco, udah susah lah. Pokoknya semuanya udah Betul. susah. Kalau dari mental sendiri gimana nih? Pasti mental tuh pengaruh kan? Mentally kalau waktu gue di Singapura gue benar-benar nggak kepikiran down harus gimana. Cuman yang gue waktu di sana dipikirin ya gue harus mau nggak mau jalanin ini sebaik mungkin gitu. Tapi yang downnya tuh saat gue udah balik ke Indonesia. Kenapa tuh? Gue lihat teman-teman gue yang maksudnya mereka bisa social life. Nah di situnya gue mulai Iya. down. Gue mau mempertanyakan Ngerti. Gue sekarang kayak gini, teman-teman gue udah pada kuliah. Iya. Gitu. Lu mulai mempertanyakan, gue bisa apa nih kayak gini kan? Kayak dia kan kita kan SMA dia hilang dari peradaban gitu Ses. Dia kayak beda sendiri gitu kan? Ya kan? Ya tiba-tiba ngilang kan waktu SMA tuh. Ngilang nggak ada sama sekali Aldi. Lama banget ya. Terus kan lu setelah balikin, lu tadi bilang lu setelah balikin dulu di situ berat-beratnya. Secara fisikal lu mungkin udah mulai membaik kan setelah ke Indo kan. Paling lu check up. Belum membaik sih waktu itu. Jadi kalau kalian patah kan pennya tuh di dalam tuh. Oke. Kalau gue di luar, jadi kayak Iron Man lah bisa dibilang. Oh. Kaki gue tuh nggak bisa nekuk, nggak boleh nekuk malah waktu itu. Oke. Jadi lurus terus. Ada yang nyanyi. Yang lu masih di kursi roda kan? Iya betul. Oh. Nah masih di kursi roda kayak gitulah kondisi. Iya, Jadi gue kalau nggak salah, lu pernah snapgram kan yang kursi? Pernah. Iya, gue pernah lihat. jadi ya berat lah, maksudnya banyak banget perjalanannya. Gue nggak bisa, mobilitas gue benar-benar terbatas saat itu.
Tapi gue kepo ya, kegiatan lu sehari-hari ngapain ya dia kalau lagi kayak gitu ya? Bangun doang ya di rumah aja. Rolling gitu ya? Gak bisa main lah. Nggak bisa main. Waktu itu gue mau cuman bangun, makan, mandi, tidur, udah gitu loh. Nonton paling. Lu baru lu baru realize mau melakukan something tuh waktu titik apa? Ada satu titik buat loncatan nggak? Ada sih. Apa tuh? Kayak kan gue di rumah tuh nggak bisa ngapa-ngapain tiap hari di rumah. yang lu bilang bangun, Cuma tidur, Betul, makan. betul. Di sana gue sempat kepikiran. Gue liat dalam hati gue, pemikiran gue, teman-teman gue sekarang pada kuliah, mereka udah satu langkah di depan gue. Ya, benar sih. Nah sekarang gue banyak Secara waktu, formal sih, ya. banyak waktu. Kalau gue nggak do nothing, apapun yang maksud do anything gitu, Iya. cuman diam makan tidur, ya gue bakal ketinggalan lebih jauh gitu. Benar. Nah di sana gue mulai kepikiran lah, maksudnya gue push myself gitu untuk try anything. Ya hidup gue sekarang gini-gini aja. Kalau gue nggak do something apapun ya gue bakal gini seterusnya men. Gitu sih. Oke. Tapi gimana ya? Kan lu punya keterbatasan gitu nih. Lu mikir kayak gitu, tapi kan ya sorry itu saya lu waktu itu lumpuh gitu. Iya, bisa dibilang gue disable. Disable pada saat itu gimana ya? Nah, Gue di posisi lu jadi bingung juga sih, kayak gue pengen do something tapi kan kayak gitu maksud gue. Gimana tuh? maksudnya dalam diri gue memang decide gue mau untuk mencoba no matter what apa hasilnya gitu. Gue bisa atau tidak, yang penting gue coba dulu. Start actionnya tuh waktu itu lu lu mau apa gitu supaya keluar dari kondisi itu. Lu udah pikirkan lu pengen komit dari pemikiran lu pengen komit gitu. Nah waktu itu gue, ya kalian tahu gue suka masak. Gue mulai kepikiran nih, gue mau masak lagi tapi mobilitas gue di sini kayaknya udah sulit. Jadi one day cici gue bawain satu majalah, gue baca-baca tuh ada tentang ngebahas kopi nih, ngebahas tentang cold brew. Kalau lo tau lah cold brew. Waktu itu memang 2016 lagi quite hype lah. Di sana gue nyari nih, gue interes gimana sih bikinnya. Oh ternyata quite simple and easy. Berarti lu pertama kali belajar atau tertarik dari kopi itu dari majalah itu sendiri? Dari majalah itu, maksudnya itu turning point gue bisa kenapa gue suka kopi gitu. Lu gimana cara nyobanya lu cold brew itu? Lu beli alatnya kah? Gue beli kopi dulu waktu itu, beli nyuruh pembantu gue beli kopi, gue cobain bikin. Oh gini ya rasanya, terus nyoba different brand kopinya. Oh kok beda ya? Nah dari sana gue mulai interest. Berarti lu suka kopi itu, lu bisa dibilang suka kopi itu sejak itu? Atau lu emang dari dulu? Sejak itu sih, SMA gue gak minum kopi men. Tapi emang lu setelah nyoba pertama kali kopi, emang lu langsung suka atau emang lu? Maksudnya kan gue bilang gue mau do something. Nah ini mumpung gue ada interest, ya gue lakuin aja, gue dalemin gitu. Enggak, waktu lu dalemin itu, lu udah tahu ini interest gua kan belum tahu itu passion. Maksudnya lu baru coba-coba kan? Tapi lu gimana tahu passion kalau lu nggak coba? Oh iya. Tadi itu tuh namanya apa sih? SCA kepanjangannya? Specialty Coffee Association. Lu belajarnya di? Waktu itu gue di Singapura. Karena waktu itu gue sambil check up, gue cari-cari trainernya siapa. Gue sekalian belajar. Lu sambil menyelam minum air lah ya? Betul. Lu sambil check up, lu cari-cari tentang kopi ya buat sekolah. Tapi pada saat itu lu cuman fokus, maksudnya pada skill lu gitu. Kalau pada skill gue. Pada skill pribadi lu kan. Pokoknya gue mau mendalami kopi, mau jadi expert. Nah, belum kepikiran sampai Wheels ini belum ada di otak gitu pada saat itu. Wheels Cafe. Namanya belum kepikiran, cuman gue udah punya kepikiran. Wah ini gue suka. Gue nemu passion gue di sini. Gimana kalau gue bisa make money from this passion gitu, untuk hidup gue. Itu selalu mendapatkan sertifikat, terus sudah belajar, sudah matang gitu ya. Baru mulai kepikiran untuk. Tapi gue start bisnis, start jualan roasting, nawarin sebelum gue punya sertifikat sih. Maksudnya gue udah nekat sampai sana. Dan laku, dan ada yang mau beli? Nggak ada. Oke, Di kan tadi lu bilang tuh, gue nawar-nawarin dan ada sebagian gak laku tuh kan.
nggak ada yang beli malah. beli. Nah, Tapi sekarang bisa kepikiran, maksudnya bukan kepikiran lagi, udah kejadian. Lu buka cafe Wheels, salah satu yang terbaik lah di Bandung gitu. lumayan lah. Ya. Nah, Kayak gimana gitu, bisa diceritain nggak? Bisa sampai terjadi gitu. oke, nah tadi gue cerita, gue sempat nawarin saat itu kondisi gue masih di kursi roda dan pakai keguk, tau kan? Buat Kayak jalan gimana? tongkat, pakai tongkat sorry. Pakai tongkat gue nawarin tuh di situ. Kebetulan memang waktu itu gue jalanin Wheels sama kakak ipar gue lah. Waktu itu belum ada ya namanya Wheels ya. Belum ada. Waktu itu pokoknya gue masih orang yang suka roasting. Orang lah apa suatu pemuda yang suka roasting kopi mencoba menawar-nawarkan dan Betul. laku gitu ya. Betul. Oke. Terus Dari sana nggak ada yang beli. Gue sempat vakum dulu tuh. Sempat vakum. aku bener-bener lu. Nggak jualan. Oke. Gue review diri gue apa nih yang salah. Oke. Dari sana gue memutuskan gue kayaknya harus belajar. Oh, berarti ini tuh background lu Mengambil ikut sertifikat sertifikasi depan, ya? betul. Oh, berarti lu sebelum sertifikat tuh lu udah mulai roasting. Lu lu tahu dari mana pengetahuan tentang roasting yang tadi lu bilang? Gue rebel aja cari di Google men. Oh. Nah di sana kan gue nggak ada pakemnya. Ini tuh Oke. gue betul atau enggak? Berarti lu emang lu jualan sebelum lu sebenarnya lu belum ada pendidikan formal, lu belum tahu banyak. Nekat Lu dulu, jalan, nekat dulu. Asal nekat gitu ya. Sampai Iya. Pokoknya lu start action apapun. Start action apapun. Iya, iya ngerti. terus lu mulai ngambil sertifikat. Betul. Terus gimana tuh abis itu tuh? Dari sana sertifikat, udah mulai betak nih gue latihan terus. Latihan banyak lah sampai gue juga sempat sakit karena saking excitednya. Roasting sampai subuh, Iya, iya. kecapean, masuk rumah sakit. Latihan terus akhirnya mulai kebangun nih Oke. nama gue. Oke. Terus setelah itu gimana cerita awalnya lu bisa mendirikan nama Wheels, lu mulai bangun tentang roasting tentang Wheels itu dari mana? Setelah lu Mungkin dari nama Wheels-nya sendiri ya. Kenapa gue milih nama Wheels? Gue bikin brand coffee gue, Wheels Coffee Roaster. Wheels itu sebenarnya diambil dari gue as a founder, belajar coffee saat gue waktu itu mobilitas gue masih di kursi roda. Oke, ya. Makanya namanya Wheels, roda gitu. Oke. Wheels Coffee Roaster. Dan lu kan sekarang gue inget dah waktu pertama kali lu mulai kopi kan gue sempet ke rumah lu kan. Iya. Nah lu bilang waktu itu ke gue lu emang mau fokusnya tuh di roastingnya doang. Roasting tuh yang tadi kata lu apa namanya, lu ambil beans dari petani, lu kongsengnya gitu lah ya supaya Sangrai Coffee lah bisa ya, dibilang. kayak gitu sangrai kopi. Nah kenapa lu ceritanya sampai sekarang lu sekarang ada kafe sendiri gitu, lu buka kafe? Nah dari sana perjalanan gua supply, gua mikir gimana nih untuk orang general atau orang awam market tahu brand gua existing di Bandung. Ya benar itu. Lebih ke brand awareness. Ya oke. Oh dengan cara gua analisa dari lihat dari brand-brand yang udah terkenal, oh mereka tuh ada coffee shopnya, ada kafenya. Nah, maka- Contoh. Contoh kayak Tenaga Coffee itu ada Common Oh Grounds. dia punya ada kafenya, bisa dibilang ada showroomnya lah untuk mereka presentasi beans mereka. Oh oke. Betul. Paham. Nah di situ gue mulai ya cobalah kita buka-buka kafe gitu. Oh berarti lu sedang mencoba gitu ya? Ya mencoba dulu. Oke. Setelah roasting, lu baru mulai kafe Betul. sekarang kayak namanya Wheels gitu ya? Betul. Nah tadi kan itu berarti Wheels itu udah mencoba, lu udah mendirikan Wheels itu kan? Iya. Nah jatuh bangunnya nih. Jatuh bangunnya banyak banget. Coba bisa ceritain itu yang sedikit yang lucu atau apa gitu. Dari yang tadinya gue udah supply nih, gue cuman supply roastery. Oke. Gue memulai bisnis cafe yang tadinya benar-benar gue sempat ngalamin yang orang tuh nggak ada yang datang. Oke. Omset gue juga cuman ratusan ribu lah. Berarti ini ketika lu udah punya kafe ya? Ini ketika lu udah kafe. Udah buka tapi belum kafenya belum seperti sekarang. Oke. Oh ini dulunya kayak gimana emang? Dulunya nggak sebagus ini interiornya. Dulu masih coba-coba dulu gitu. Coba-coba dulu. Iya, tapi lu fokusnya ke roastery waktu Ya. Cuman lu mulai mencoba melebarkan menjadi kafe gitu. Ya mulai fokus ke kafenya juga Oke. nih. Lu gak ada yang datang. Nggak ada yang datang dari sana. Gue mikir apa nih yang salah gitu. Kita memperbaiki akhirnya bisa jalan lah sampai sekarang. Nah
Tapi kan ya orang-orang lain gitu ya. Kalau mau buat kafe, setidaknya punya background lah. bisnis lah ya. Bisnis atau enggak kuliah gitu, atau enggak dari bokapnya gitu. Punya background pendidikan. Kalau lu kan bener-bener dari wheels itu kursi Iya. roda gitu. Nah, gimana caranya lu Bisa start sampai action-nya kayak sekarang. gimana gitu? Bisa sampai kayak gitu tuh, bisa sampai sekarang ini. Oke, maksudnya apa namanya? Menjalaninya membangun brand gue sampai Ya, seperti ini. ya. Dengan keterbatasan akan pendidikan lu gitu. Yang enggak kuliah, yang itu. Kuncinya menurut gue cuman satu sih, fokus sih. Fokus. Lu harus fokus. Jangan lu udah mulai coba ini terus coba yang lain gitu. I mean kalau lu udah tahu bahwa lu udah decide dari dalam diri lu gua mau mendalami ini, lebih baik lu fokus satu Iya, bidang iya. Setuju, yang setuju. lu mendalami itu biar lu menjadi lebih excellent dalam bidang lu. Daripada lu coba banyak hal tapi lu nggak ada yang excellent gitu melakukannya. Jadi equal nothing menurut gua. Setuju. Dan paling penting sih gua juga waktu itu banyak coba. Oke. Banyak gagal, of course banyak gagal. Maksudnya gua roasting juga bisa sampai ya bisa bilang udah profesional bisa sampai sekarang. Amin. Kalian nggak tahu gagal gue seberapa banyak sih. Nah di sana gue memang banyak banget gagalnya. Intinya walaupun gue udah sekolah, gue apa, tapi teori without practice juga equal nothing. Benar. Iya, benar. Gitu. Jadi Benar. belajar dari kesalahan. Oke. Jangan pernah takut gagal. Itu paling penting. Itu paling penting ya. Nah, gua ini mungkin out of context gitu. Lu pernah merasakan gak sih? Lu sebagai ini maaf nih, mungkin lu waktu itu disabilitas gitu kan, lu tadi menyamakan. Ya bisa dibilang gue sekarang disability sebenarnya. Waktu disabilitas tuh, Ya. lu tidak diterima di masyarakat tuh pernah merasakan Pernah bisa. Pernah itu. Gue down saat gue benar-benar mengurung diri gue di rumah gue. Oke. Gue nggak berani ketemu orang karena gue malu akan gimana orang melihat diri gue gitu. And one day gue pernah nonton motivation YouTube gitu, dan di sana bilang gimana caranya orang mau menerima lu kalau diri lu aja nggak menerima diri lu sendiri. Oke, cakep. Dan semuanya berasal dari diri lu sebenarnya. Kalau lu bisa menerima diri lu, orang lain juga pasti bisa menerima lu gitu. Nah di sana gue benar-benar bangun sih untuk aspek gue ke sosial ya maksudnya. Di situ bener-bener mulai diri lu termotivasi. Betul. Jadi di situ lu coba nerima diri lu Betul. dengan segala kekurangan lu. Betul. Lu coba love yourself dulu ya. Yes. Sampai lu sekarang punya kafe kayak gini kan. Bener, setuju gua. Keren. Gue mau nanya dong, apa sih tips atau strategi lu gitu? Lu lu setelah mencapai lu udah punya roasting sendiri, lu punya kafe sendiri, lu ada strategi tertentu nggak supaya wheels ini tetap running gitu? Strategi gue maintain quality produk gue, Oke. itu nomor one. Terus gue terus belajar, gue nggak pernah berhenti. Oke. Gue mau Sampai achieve sekarang tuh? sampai sekarang nggak. Belajar terus. Belajar, gue mau nanti Februari gue begini untuk akreditasi gue sebagai trainer SCA gitu. Oke. Jadi gue motivasi gue untuk Wheels sebenarnya lebih share tentang pengalaman gue, knowledge gue terhadap masyarakat gitu. Oke. Tapi kan di posisinya sekarang ini lu lagi bisnis ya, maksudnya pengen mencari keuntungan. Tapi gue sering lihat di postan IG lu, snapgram lu tuh bagiin seminar-seminar gratis gitu. Itu bener sih. Ya. Apalagi sih seminar gratis? Yang gua sering lihat tuh di Instagram lu sering ngasih dari bio Workshop. profile wheels lu aja, lu ada training, workshop, training. konsultan tentang coffee. Itu tuh bagi gua nggak sebanding banget atau nggak sejalur gitu. Lu start cafe, lu roastery, lu mencari untung, tapi Dan aku tuh nyari duit gitu. di sisi lain lu ngasih Cuma-cuma. resep lu justru kan Nah. training kayak gitu kan lu ngeluarin resep lu dan lain-lain. Lu karena- kenapa ada kepikiran kayak gitu sih? Karena bisnis zaman sekarang tuh udah bukan money is your priority gitu. Bagi gua Bagi lu. ya, Oke. mindset gua, lu dalam bisnis lu ya lu nggak bukan hanya lu cari uang aja sih, Oke. tapi dengan menarik. gua share pengalaman gua,
buktinya bisnis gue growing gitu. Dengan gue share pengalaman gue, knowledge gue, tapi bisnis gue berdampak growing, meningkat. Jadi lu lu ngejalanin bisnis ini tuh lu bukan money priority berarti ya? Iya, bukan semuanya bukan tentang uang gitu. Oke, ngerti. Jadi lu dari alasan lu itu lu malah sharing. Bisa dijelasin gak growth-nya itu kayak gimana? Bertumbuhnya itu gimana? Contohnya dengan gua sharing, orang lebih trust ke brand gua gitu. Oh, make sense. Iya. Build people trust gitu. Ya, oke. Ya, Dari sana gimana sih orang mau pakai beans gua di cafe mereka? Ya dengan gua cara seperti itu. Oke. Lu nerima gitu misalnya nih. Satu menu sama dengan menu lain gitu. Ya, kayak gitu. Menurut gua sih nggak masalah ya. Nggak masalah. Terus kayak misalnya ada barista atau misalnya bahkan owner di cafe lain Yang ngikutin gitu. Itu lu nggak masalah gitu? Nggak masalah sih. Jadi lu tetap sharing gitu, lu emang share positive vibes gitu ya ke orang. Yes, betul. Nah kan lu udah sukses nih ya, maksudnya lu udah punya cafe sekarang di untuk goals lu selanjutnya apa nih? Buat di tahun ini dulu aja. Tahun ini gue bakal ngambil accredited certified trainer. Oh, ngomong-ngomong soal itu yang lu ngepost ini ya di Ya, Instagram post ya, di Desember Instagram 20 gua, ya. ya. Yang goals lu di tahun ini Tahun yang ini. lu SCA barista intermediate itu ya. Bukan akreditasi bahwa gue bisa nge-trainer Oh, I see. gitu. Lu bisa coba ceritain nggak tentang itu, yang posnya itu? Jadi mereka sebut AST itu accredited certified trainer. Oke. Itu orang-orang yang udah kredibel bahwa bisa mengeluarkan sertifikasi SCA gitu. Oh. Jadi lu mengambil sertifikat ini tuh supaya lu bisa men-train orang gitu. Men-train orang gitu. Oke. Itu jadi goals lu buat tahun ini. Tahun ini goals sama tahun ini goalsnya Wills kita bakal ekspansi ke belakang. Oke, ya. Tempatnya bakal lebih besar. Yang tadi tempat. Ya kalau kalian yang di YouTube ini datang ke kafe gua, tempatnya nggak begitu besar, tapi nanti akhir tahun bakal gede banget. Ya. Tempatnya bakal keren Jadi banget. kos-kosan bakal nggak ada sih. Oh ya, sekarang kita syuting di dalam kamar kos nih. Depan kafe, belakang kos. Oke. akhir tahun tuh. Berarti penghuninya dikasih tahu dulu dong. Udah kasih tahu sih sekarang. Nah itu kan buat goals tahun ini ya. Kalau jangka panjang gimana tuh? Jangka Di panjang, otak lu aja. gue bakal ini sih sebenarnya. Gue mau lebih ke kebun kopi sebenarnya. Kebun kopi. Ke kebun kopinya. Oh, oke. Berarti lu produksi sendiri. Iya, produksi ya. Produksi biji mentahnya. Gitu. Oke. Tapi kenapa gue mau ke sana? Karena sebetulnya di Indonesia problemnya, walaupun sekarang industri kopi Indonesia lagi tinggi, tapi itu masih banyak petani yang sangat susah berhidupnya. Benar, setuju. Karena banyak orang-orang yang tengkulak-tengkulaknya lah. Oke. Jadi lo sebenarnya tuh lo goals ke depan tuh lo memperdayakan petani gitu ya. Mau membuat hidup mereka lebih baik. Oke. Maksudnya gua di industri ini gimana caranya gua jadi berkat untuk petani-petani itu sih. Iya. Lo mau ya. Maksudnya kalau gua di kota gua udah bisa sekarang dengan di industri ini, sebenarnya di hulunya masih susah, banyak problem gitu. Gua mau membantu sampai situ sih. Oke. Berarti itu goals jangka panjang lo ya. Ya kita sebenarnya udah start satu project di Bondowoso Ijen sana. Oh, oke. Bondowoso. Di Ijen, Itu tuh lo Banyuwangi. Lu udah beli. Kita nggak beli sih, cuman kita benar-benar support untuk gimana naikin kualitinya mereka, I see. agar mereka dapat menghasilkan produk kopi yang lebih Jadi lo baik. kayak Dikasih pengetahuan Iya, atau kayak iya. gimana? Kasih pengetahuan, kasih bantu modal untuk bangun Dana. alat-alatnya, dananya. Di sana juga di sisi lain kita ajarin gimana sih mereka kalau udah punya uang cari investasinya. Soalnya banyak problem kalau mereka udah punya uang dibeliinnya yang aneh-aneh, dibeliinnya yang bukan buat investasi Bukan cucu mereka gitu. Oh iya. Bukan kebutuhan primernya gitu. Betul. Oke. Dibeliin motor lah, mobil lah, banyaknya seperti itu. Iya. Bagus sih, bagus. Jadi pengen lebih berdampak aja gitu ya. Lebih berdampak lah.
Maksudnya yang tadi gue bilang hidup itu bukan tentang uang aja gitu. Tapi bagaimana lu jadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Iya. Kalau gitu menurut lu ya, ini pertanyaan selintas aja. Menurut lu, sukses itu apa sih? Sukses di mana lu bisa memberi sih. Memberi. Berarti nyambung ke jawaban lu yang sebelumnya itu kan. Betul. Gimana lu bisa give, gimana lu bisa jadi berkat, berdampak buat orang lain. Dan itu merupakan impian jangka panjang lu. Impian jangka panjang sih. Ya sukses bagi dia tuh memberi guys. Jangan lupa. Iya. Keren. Terus buat maksudnya kan itu jangka panjang kan. Kalau buat sekarang apakah ada tindakan-tindakan yang selain di luar yang tadi gitu yang support yang di sana, apakah ada tindakan yang emang lu memberi, maksudnya bukan memberi itu tapi kayak memberi secara apa ya ngomongnya? Motivasi atau apa gitu. Tindakannya gitu daripada yang lu omongin tadi. Tindak nyatanya sejauh ini. Waktu itu gue sempat bikin grup-grup gitulah acara kayak apa ya, kayak diskusi sama anak-anak muda gitu. Gimana sih sometimes banyak, maksudnya lebih ke sharing lah, bisa dibilang sharing, oh lu sekarang ngapain, goal lu ke depan ngapain gitu, lebih ngebantu nge-guidance mereka gitu, tujuan hidup mereka lah. Sempat kemarin beberapa kali sih. Berarti sekarang Tapi yang tadi Aldi omongin penting banget sih, Ses. Kayak anak muda zaman sekarang kan emang. Soalnya gua waktu itu memang ada teman cici gua lah, dia bisa dibilang mentor gua untuk mentor dan kita menemukan problem di ya angkatan kita atau angkatan ya seumuran lah. Iya, seumuran kita. generasi milenial. Ya millennials. 97, 98, 96 ya. Mereka nggak tahu tujuan hidup mereka sih. Tantangan juga sih itu sebenarnya. Maksudnya it's a big problem untuk generasi kita. Berarti gue lihat di sini tuh lu nggak hanya berdampak dalam bidang kopi doang ya sebenarnya. Iya sih. Lu mencoba melebar ke yang tadi lu memotivasi milenial. Ya karena gue pernah merasakan, maksudnya bener-bener hidup gue titik terendah gue lah. Bisa dibilang gue hancur banget gitu. Siapa gue gitu. Dengan kondisi badan lu yang kayak gitu, kondisi mental lu yang bobrok. Iya. Oke bro, terakhir nih. Tips and trick buat yang lagi ngedengerin nih, lagi nonton. Tips and trick lah yang mau mulai usaha atau mereka lagi down atau apalah semacam kata-kata mutiara gitulah. Biasa. Buat kalian nih yang nggak tahu nih apa passion kalian, maksudnya gimana sih cara nemuin passion atau hobi atau bidang interest. Kalau gua saran gua lu coba banyak hal. Karena kalau lu nggak nyemplung, nggak coba, lu mana tahu ini adalah passion lu. Kalau lu udah tahu dan misalkan lu lagi running bisnis, yang penting menurut gua lu harus fokus. Karena lu harus fokus, kalau nggak fokus, lu nggak bakal melakukannya dengan excellent. Kepecah fokusnya. Iya benar. Terus itu saya. Jadi intinya try new thing sama fokus. Betul. Semuanya itu ya. Fokus gitu. Soalnya sekarang banyak tuh anak muda ya, saking semangatnya, coba banyak hal, dicoba. Malah mereka jadi nggak fokus. Betul. Iya. Nggak salah. Nggak salah. Cuman is better gitu. It's better kalau lu udah decide dan mau fokus ya. Decide dan fokus. Betul. Benar. Oke deh kalau gitu cukup aja bincang-bincang kali ini. Tapi kita kan Ses lagi di tempat kopi ya Ses ya. Kayaknya kurang afdol ya. Kalau kita nggak nyoba salah satu. Boleh, ayo gerak. Ada nggak sih di Wheels signature beverage gitu, signature kopi? Harus coba cappuccino-nya sih. Cappuccino ya, oke. Langsung lah. Oke. Kita coba ya. Di
Dicoba ya bro ya. Boleh. Kita coba nih apa cappuccino ya? Cappuccino. Cappuccino. Mantap. Wah, thank you. Wah, luar biasa, luar biasa. SCAA luar biasa. Kalian harus nyobain kesini di Wheels. Boleh. Harus pada datang ke sini, nyobain langsung kopi buatan Aldi. Boleh, sama kalau kalian mau discuss tentang kopi bisa DM gua atau langsung datang ke Wheels. Mau tanya-tanya, gua feel free to ask. Oke guys, jadi sekian aja podcast kita kali ini. Dan sekian dari gua Stefan dari Social Shooters dan teman gua Moses. dan Saya Aldi Antonius. oke kita pamit undur diri. Thank you semuanya. Thank you semuanya.